Oke, sekarang kita balik lagi ke kopi Toraja, kopi yang ada di Toraja, khususnya di Bapak sendiri ya, kan dari tahun 88 sudah masuk dan membudidayakan kopi yang ada di Toraja. Sebelumnya saya sempat mendengar kalau di Toraja ini kan ada banyak jenis tempat penghasil kopi itu, kayak ada di Kulu-Kulu, di Gandasil, dari Sapan. Secara lokasi ya, tadi kan kita cerita nih Pak, secara lokasi Sulawesi sendiri kebunnya itu ada di pas 2 kabupaten di Toraja nih. Iya. Nah, jadi begini, kita bicara dulu tentang hamparan. Okay. Jadi kalau saya bicara secara khusus di Sulawesi Selatan, ya, itu ada kita bisa membagi dua daerah sebetulnya. Pertama, daerah Sulawesi Selatan bagian selatan, itu terdiri dari Bantaeng, Malakaji, dan sekitarnya. Ya. Itu yang ditanami Arabica dan kami juga ada pendampingan di sana. Yang kedua, Sulawesi Selatan bagian utara. Kalau kita bicara, itu Enrekan, Toraja, kemudian Mamasa, kemudian sampai ke Luwu. Itu masih Luwu daerah Sapan ya. Iya, oh iya. Daerah Seko. Ya, itu Seko kan berbatasan dengan Sapan. Ya. Nah, itu sebetulnya kami menetapkan itu dalam satu hamparan. Rasanya tidak terlalu berbeda banyak. Iya. Antara Enrekan, Toraja, Mamasa dan Luwu itu. Nah, seringkali di sinilah ada sedikit salah di dalam memahami. Maaf, kita terlalu ego sektoral. Ya, kita terlalu ke sana arahnya. Sementara seharusnya kita berkata, kalau kita ke Amerika misalnya, kita harus berkata ini kopi Indonesia. Itu kalau di luar negeri ya. Ya, berasal dari mana baru kita jelaskan kan gitu. Nah, kalau di sini cukup mungkin 2 kabupaten kita sebut aja kopi Toraja, kopi Enrekan, kopi Luwu begitu. Sama dengan di Aceh, itu hanya disebut kopi Gayo. Sementara dihasilkan dari 3 kabupaten. Di Aceh sana. Iya, di Aceh, kopi Gayo. Ya, Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Luwes, dan Bener Meriah. Tapi 3 kabupaten ini menyebut kopinya hanya kopi Gayo. Bukan kopi Sapan, kopi ini Bener Meriah kan. Nah, sama kita di sini. Kalau di lingkungan Sulotko, walaupun di 2 kabupaten sekarang, tapi gunungnya kan satu, Rantai Karua. Rantai Karua, ya, di awan Rantai Karua. Jadi kami sebutkan kopi kami itu dengan julukan kopi Rantai Karua. Ada sedikit cerita, tapi ini sudah masa lalunya. Jadi pada waktu itu, sempat kopi Toraja kan dipatenkan oleh salah satu, inilah saya tidak perlu bicara ya. Sehingga kita di dalam mengirim kopi Toraja kan tidak boleh atas nama Toraja. Karena sudah dipatenkan kan. Nah, sehingga kami menyebut kopi Rantai Karua. Oh, disebut. Oke. Iya, tidak bisa bilang kopi Toraja. Iya, karena sudah dipatenkan. Tapi sekarang sudah berubah. Yang saya dengarkan hukum sudah berubah kan.